Shalom, damai di hati. Kita bersyukur menyambut hari yang baru dalam anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus dan oleh pekerjaan Roh Kudus yang terus menuntun dan memberkati kita di hari Sabtu 6 Juni 2026. Maka sebelum kita akan menunaikan tugas aktivitas kita di hari ini, kita bermohon Tuhan hadir memperlengkapi kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau penguasa alam semesta, termasuk kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami terus menyatakan syukur kami di hadapan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang terus menyatakan berkat-Mu atas kehidupan kami di hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami menikmati berkat kehidupan, kami syukuri itu. Dengan hidup untuk taat dan setia, melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Dan saat ini, kami akan belajar dari firman-Mu, firman yang adalah kekuatan kami, yang kiranya akan terus menuntun kami semua pada jalan kebenaran yang memberi selamat dan hidup. Maka nyatakanlah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan berkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu, supaya semakin bertambah nyata hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat buat kita semua dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan mengangkat tema dari bagian bacaan Alkitab hari ini, jangan khawatir, Roh Kudus penolong. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sanhedrin adalah dewan tertinggi agama Yahudi yang memiliki kewenangan tentang masalah agama dan juga hukum. Mereka terdiri dari 71 orang termasuk imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi di bawah pimpinan imam besar. Untuk memutuskan apakah seseorang melanggar hukum Taurat ataukah tidak. Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya apabila ada orang menghadapkan mereka kepada majelis-majelis agama orang Yahudi atau pemerintah-pemerintah yaitu Pilatus, Herodes, penguasa Romawi, janganlah khawatir. Saudara khawatir, menurut KBBI artinya perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Khawatir dalam bahasa Yunani, mermnao, yaitu cemas. Cepat atau lambat, murid-murid akan menghadapi kenyataan akan dihadapkan kepada majelis-majelis pemerintah dan penguasa yang hendak mengancam nyawa mereka karena pengikutnya. Yesus Kristus mempersiapkan mereka dengan motivasi untuk tidak khawatir menghadapi ancaman dan tekanan ketika diperhadapkan kepada penguasa. Roh Kudus akan mengajar apa yang harus mereka katakan. Pernyataan ini merupakan nubuatan atau janji bahwa murid-murid tidak sendiri. Roh Kudus akan memberikan hikmah, akal budi, dan juga kebijaksanaan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus selaku keluarga Kristen, kita tidak luput dari berbagai ancaman. Jika tidak memiliki hikmat, bijaksana dan dasar iman yang kuat, dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Sering kita tidak dapat membedakan mana keinginan, kebutuhan, dan mana skala prioritas. Jika kita mengandalkan kekuatan manusiawi, akan tersesat atau akan menyesatkan. Pesan firman Tuhan Allah hari ini kepada setiap orang percaya, termasuk keluarga kita, untuk tidak khawatir. Tetapi juga jangan menjadikan harta, tahta, uang, ketenaran sebagai berhala modern, melainkan andalkan serta takut akan Tuhan Allah.
karena itu menghadapi berbagai perubahan yang semakin cepat, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, sulit lapangan kerja, usaha banyak yang bangkrut, peperangan, gaya hidup instan, konsumtif, pengangguran makin banyak, dan kerusakan lingkungan hidup. Firman Tuhan Allah menasehati, jangan khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan memberikan hikmat. Untuk itu rajinlah membaca firman, tekun berdoa, bekerja keras, dan mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Yesus Kristus memberkati keluarga kita di hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang memberikan kami semangat dan kekuatan manakala kami melewati berbagai tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau terus mengajarkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu untuk tetap setia dan taat dalam keadaan apapun hidup yang harus kami hadapi. Kami tidak akan mengingkari panggilan iman kami sebagai murid Kristus, tetapi identitas sebagai murid Kristus akan kami pertahankan untuk kiranya kami melewati dan menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai bagian dari proses pemurnian iman, manakala tantangan itu harus kami hadapi, kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena siapakah kami? Kami manusia yang terbatas. Kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau. Oleh karena itu teguhkan dan kuatkan kami. Biarlah kami terus hidup dalam persekutuan keluarga yang berdoa, belajar firman dan beribadah. Sebagaimana satu kehidupan yang terus terbentuk di dalam kebenaran Tuhan. Untuk menjadikan kami semakin kuat, mampu dan sanggup untuk melewati kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami percaya Engkau berkati keluarga kami di hari ini, manakala ada hal-hal yang perlu untuk kami perjuangkan, yakni membangun keluarga yang takut akan Engkau. Biarlah suami istri yang adalah bagian dari orang tua kami terus menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami mendapatkan anak-anak kami hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berupaya untuk menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami dan segala-galanya dalam kehidupan kami, sehingga keadaan yang berubah sekalipun tidak akan mengubah iman kami kepadamu. Bapa, dalam kehidupan yang kami jalani, ada berbagai hal yang harus kami hadapi, termasuk juga pergumulan sakit. Kami doakan bagi mereka yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, Engkau tambahkan iman dan semangat hidup. Manakala pergumulan mereka hadapi, terus dalam doa mereka nyatakan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau kenal mereka, Engkau tahu setiap penderitaan yang mereka hadapi, Engkau tahu sakit penyakit yang mereka alami. Ya Bapa, lihatlah iman mereka kepadamu, yang pada akhirnya kekuatan mereka hanya ada di dalam Engkau. Biarlah Engkau menjamah memulihkan keadaan mereka yang sakit di dalam kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Sambil kami melihat tentang bagaimana kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan ini, ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Ya Bapa, mereka bersyukur ketika Engkau berkenan atas kehidupan mereka di hari ini. Biarlah mereka terus bersuka cita, mereka diberkati dengan umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga boleh teralami, menjadikan sukacita mereka sebagai bagian dari syukur anak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan gereja-Mu yang semakin diberkati di tengah-tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi. Biarlah semakin memantapkan perjuangan iman sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama dan pendeta. Daru satu tekad dan harapan yang terbaik, hidup kami diberkati untuk menjadi alat kesaksian, menaburkan berkat, menaburkan kasih, melayani dengan sukacita dimanapun kami pergi dan kami berada. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintah diberkati untuk mereka menjalankan tugas peran tanggung jawab mereka dengan bijaksana, bersumber pada kepemimpinan di dalam Kristus, sifat kerendahan hati, tunduk kepada kuasa Tuhan bukan pada kuasa manusia, sehingga mereka menjalankan kepemimpinan dengan baik dan benar, dan tentu di dalamnya akan memusatkan perhatian untuk mendatangkan kehidupan yang menjadi berkat, sehingga masyarakat di dalamnya akan hidup dalam kerukunan, ada kesejahteraan, ada hidup yang diberkati yang terus akan teralami.
Terima kasih Bapa, hari ini kami membuka kehidupan kami di dalam Engkau. Biarlah Engkau berkati kami semua dengan berkat sehat dan puas sukacita untuk menjalani kehidupan dalam anugerah-Mu. Semua yang mendengarkan renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Meratapa Selatan diberkatilah kiranya. Biarlah melalui channel ini banyak orang yang akan diberkati, mereka akan merasakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tim multimedia pun diberkati untuk mereka menjalankan tanggung jawab pelayanan ini. Ini kami dalam doa syukur sekaligus permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan penolong dan juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Jemaat Geni Meratapa Selatan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua dan bahkan bersama dengan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.